teorinya Augustus yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini, bahwa masyarakat itu berkembang dari fase teologis, kemudian naik kelas ke fase metafisik, kemudian naik kelas ke fase positif. Nah, ini perkembangan sejarah sosialnya manusia. Dari teologis jadi metafisik jadi positif. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau teologis itu manusia memahami alam, memahami dirinya dan lingkungannya dengan mengambil referensi dunia di luar dirinya. Kekuatan-kekuatan superhuman, bisa bahasa itu berhala-berhala, benda-benda yang disembah, bisa dewa-dewa, bisa Tuhan kalau sudah sampai monoteisme. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini dewanya sedang marah, oh ini Tuhannya sedang tersinggung, oh ini danyanya sedang nggak setuju. Nah itu berarti tahapnya teologis. Jadi organisasi sosialnya bersifat absolut, biasanya yang monarkis. Kelopoknya orang yang dituakan, kalau di Islam ulamanya, kalau di Kristen ya pendetanya, kalau di desa ya kaumnya, mudirnya dan sejenis itu. Organisasi sosialnya sifatnya absolut. Kalau bagi Augustus ini fase bayi, manusia yang masih bayi, pikirannya belum lengkap, cara berpikirnya teologis. Kalau kalian jalan di perempatan terus di situ sering terjadi kecelakaan, terus wah ini mesti ada apa-apa yang di perempatan ini, penunggunya mesti marah. Jadi kalau kamu lewat terus ngepel titik, nah itu berarti kamu masih berada di fase teologis. Ada persoalan, dicarikan jawabannya lewat kekuatan di luar manusia. Kamu ujian terus bawa jimat, ada ayat berapa ditulis dimasukkan, ada kekuatan di luar dirimu, kamu suruh bantu kamu. Itu berarti cara berpikir di fase teologis. Masih bayi katanya dokter, manusianya masih lemah, masih nggak bisa apa-apa, bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Nah orang Indonesia kan yang tak ceritain tadi, ada dunia lain, Mister Toko jalan-jalan, itu kan cara berpikir yang tahapnya teologis. Masih masyarakat yang cenderung primitif, belum maju. Teologis itu ada 3 jenis, ada 3 periode. Ada periode fetis, ada periode politeis, ada periode monoteis. Kalau secara sosiologis, sejarah agama itu mengikuti perkembangan berpikirnya manusia memang. Awal-awal, coba perhatikan ya, awal itu manusia masih belum cerdas, belum bisa membaca fenomena alam, dia tidak berdaya di hadapan alam, maka dia merasa bahwa di balik alam ada kekuatan, dan dia harus menyembah, menghormati kekuatan itu biar tidak ganggu dirinya. Ini kan nanti yang disebut dinamisme. Takut pada pohon, terus pohonnya disembah. Takut pada laut, lautnya dikasih saja. Itu namanya dinamisme. Lama-lama orangnya semakin pintar. Terus lihat banyak fakta baru, ada orang sakit, ada orang mati. Dilihat-lihat orang mati ini badannya masih lengkap, apa-apanya masih lengkap, tapi nggak bisa apa-apa. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya yang sekarang hilang. Dari situ muncul ide tentang roh. Berarti ini bukan cuma kekuatan, tapi ada sosoknya. Sosok ini namanya roh itu tadi. Berarti kalau bapakku ibuku mati, yang mati cuma jasadnya, rohnya masih hidup di sekitar kita ini mesti. Maka lahirlah pemujaan terhadap roh. Namanya animisme.
Nanti lama-lama memuja rohnya, kan rohnya bapakku, rohnya nenekku. Saat anak turunnya menyembah rohnya bapak dan nenek yang dihormati. Lama-lama disembah terus. Yang tadinya roh lama-lama jadi dewa dia. Didewakan sudah kan. Ketika sampai keturunan keberapa dia yang semula cuma roh yang dihormati, lama-lama dia jadi dewa. Dibikinkan patung, dibikinkan kue, jadilah dewa. Masyarakat sudah mulai maju agak beradab. Kemudian pikirannya manusia berkembang lagi. Sudah mulai ini ada sistem tata negara, mulai ada kerajaan, mulai ada struktur, mulai ada. Terus orang, iya ya, ini ada raja, ada menteri. Yang menguasai kita pasti juga dewa-dewa, juga punya struktur kayak kita ini, punya pemerintahan. Maka muncullah dewa, berarti ada rajanya dewa. Kalau di Mesir ada rajanya dewa, dewa matahari. Kalau di Yunani rajanya dewa namanya Zeus. Ini sebenarnya nyambung sama manusia yang sudah mulai bikin negara, bikin kerajaan, bikin kelompok. Dewanya pun dianggap punya hierarki, dewa tertinggi. Arab sebelum Islam kan kenal Allah, tapi Allah ini dewa tertinggi. Di bawah Allah ada dewa kecil-kecil yang ada di sekitar Ka'bah. Baru setelah itu muncul pikiran manusia berkembang lagi. Loh, kalau gitu ngapain kita nyembah dewa kecil-kecil? Intinya kan yang tertinggi ini. Yang kecil-kecil kan cuma pembantunya. Berarti ya kita nyembah aja yang paling tinggi ini. Nah, dari situ lahirlah monoteis, termasuk Islam. Dan dewa kecil-kecil jadi malaikat-malaikat. Ah, itu secara sosiologis ya, nanti kamu aku ini benar. Tapi itu namanya teori prehistoris evolusionistis, evolusi pemikiran manusia tentang agama. Kamu ketemu kayak gini nanti di sosiologi agama. Dan semuanya kalau bagi Agus Kom itu semuanya baik. Yang tadi nyembah daya sampai yang nyembah Tuhan yang monoteis itu termasuk masih fase teologis. Fase paling dasar, manusia masih takut dan tergantung pada kekuatan di luar dirinya. Dia masih belum mandiri. Setelah fase teologis, ada fase tahap namanya metafisik. Fase metafisik ini mulai orang mikir, mulai membayangkan, mulai mikir Tuhan itu harusnya kayak gimana, sifat-sifatnya. Dia mulai merancang sendiri kekuatan yang semula di luar dirinya, kemudian dirancang gimana caranya yang sebaiknya kekuatan ini berdasarkan akal. Masih percaya Tuhan, cuma Tuhannya di akal sekarang, Tuhannya di nalar. Nah, itu tahap metafisik. Kalau di agama mungkin jadi teologi yang ilmu kalam itu kan. Allah itu dia harusnya cuma satu, nggak boleh ada dua. Allah itu harusnya maha penyayang, ada sebab akibat. Allah itu adalah sebab yang pertama. Allah itu hakikat, kita ini cuma sampingan. Dia yang wajib wujud, kita mungkin wujud. Ini tahap metafisik. Kalau di tahap teologis orang pasrah 100%, kalau di metafisik orang mulai mikir, cuma tetap percaya. Organisasi sosialnya ya berdasarkan hukum atau nilai sosial yang disepakati bersama. Kalau tadi kan ulamanya, kalau sekarang pada doktrinnya, ajarannya. Orang mulai mikir, manusia itu harusnya seperti apa, Tuhan itu harusnya seperti apa, hubungan manusia dan Tuhan itu harus seperti apa. Ini tahap kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap remaja, mulai balik, mulai sunat. Jadi manusia sudah mulai beranjak dewasa. Tahapnya tahap metafisik. Tuhannya di sini diganti dengan konsep-konsep abstrak, ultimate reality. Nah, itu kan konsep abstrak. Supreme being itu konsep abstrak. Yang maha besar, Sang Hyang Widi, itu kan nggak ada namanya, disebut aja. Yang maha perkasa, yang maha tunggal. Jadi Tuhannya diganti dengan konsep-konsep abstrak.
Bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya disebut nama, dipersonkan. Dewi Sri, Dewa Laut, iya kan? Dewa Bumi, Lata, Uzza kalau dalam Islam. Ada personnya, ada sosoknya. Begitu masuk ke metafisik, nah, sosoknya nggak ada, yang ada konsep-konsepnya, yang abstrak. Zat yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha, pokoknya semua mahal, kecuali mahasiswa masuk. Yang disembah satu-satunya mahal yang tidak ada hubungannya sama Tuhan itu mahasiswa. Oke, periode ini adalah periode orang mulai mikir, disebut tahap investigasi. Orang mulai bertanya, mulai gimana ya? Masa Allah kayak gitu, harusnya yang kayak gini. Allah itu penyayang gak? Allah itu kira-kira kita bisa disiksa apa enggak ya? Kalau Allah disiksa apa sih? Gunanya Allah nyiksa kita, dunia sudah selesai aja. Katanya dia penyayang. Nah ini tuh mulai gitu. Besok kita bisa melihat Allah enggak ya? Ada yang bilang bisa lah. Kalau Allah mau kita bisa. Loh, melihat itu kan pakai mata. Mata itu kan hanya bisa lihat yang fisik. Allah kan nggak fisik. Masa Allah bisa dilihat? Berarti Allah fisik dong. Nah itu kan banyak gitu-gitu. Itu tahap metafisik. Akalnya mulai jalan. Habis menunya, baterainya. Jadi itu, nama akhirnya harus nyari. Ya, kalian nggak kelihatan di situ. Jadi tahap metafisik terjadi ketika manusia sudah mulai mikir, mulai menginvestigasi yang semula cuma dia percaya begitu saja, sekarang mulai dikejar secara investigatif. Orang mulai mikir, ada perdebatan-perdebatan teologi. Mulai ada beda-beda. Kalau selama ini diyakini begitu saja, sekarang mulai ada beda-bedanya. Mulai Tuhannya gimana? Tuhan bagiku itu maha penyayang, maha maaf. Jadi gak apa-apa lah aku dosa-dosa dikit. Manusia ini kan orang salah itu, nah, itu berarti bagi dia konsep Tuhannya beda. Mungkin yang satunya beda lagi, enggak. Tuhan itu maha perkasa, maha adil. Dia syadidul iqab. Kalau kamu keliru dikit aja, besok kamu disikat. Nah, itu beda kan? Tuhan yang ada di kepalamu sama yang di kepalaku terus jadi beda-beda. Yang kemarin diyakini begitu saja, sekarang ganti acara sudah. Mulai diperdebatkan. Ya, lanjutin contoh-contohnya. Tahap metafisik itu dalam kehidupan manusia banyak terjadi di era abad tengah. Ketika orang cara berpikirnya cenderung teosentris, terpusat pada Tuhan. Ya, terus yang ketiga adalah puncaknya. Ini yang diinginkan oleh Auguste Comte, yaitu tahap positif. Tahap ketika manusia sudah dewasa, ketika manusia sudah tidak lagi mengandalkan sesuatu di luar dirinya. Manusia sudah mengandalkan panca indera dan akalnya. Tahapnya sudah tahap positif berarti. Inilah yang diinginkan oleh Auguste Comte. Manusia harus naik kelas. Jadi cirinya tahap positif adalah masyarakat bisa lanjutin. Kalau nggak dipaksain tidak memuaskan. Oke.
pindah. Artisnya dari kita bilang, saya harus kursus dikit-dikit sampai di mau. Oke, jadi sampai satu gitu. Gitu, ya. Teologis, tahap metafisik, tahap positif. Organisasinya sudah industrial. Tuhan tidak lagi fakta, tidak lagi dipercaya kebanyakan. Orang mengandalkan dirinya sendiri. Fokusnya pada eksperimen, observasi, dan logika. Jadi pentahapan kehidupan sosial itu diawali dari era teologis, cara berpikir fiktif, era metafisik, cara berpikirnya abstrak, dan era positif yang cara berpikirnya observasi. Yang pertama ngomong imajinasi metafisik, yang kedua ngomong spekulasi metafisik, yang ketiga ngomong observasi. Yang pertama akalnya tidak dipakai, hanya percaya. Yang kedua akalnya dipakai untuk spekulasi. Yang ketiga akalnya dipakai untuk observasi. Nah, ini perkembangan masyarakat. Saya tidak tahu Indonesia hari ini ada di mana. Tapi kalau nanti kamu baca bukunya Rasidi, sebenarnya August Comte ini tidak salah. Hanya saja perkembangannya nggak selalu linear seperti itu. Kadang-kadang pun di masyarakat yang positif masih ada loh kelompok tertentu yang cara berpikirnya teologis. Kadang-kadang orang yang positif pun dalam kondisi tertentu yang kepepet dia juga masuk ke ranah teologis. Kamu misalnya, saya itu Pak, teologis Pak, atau positif Pak, ilmuwan. Saya nggak percaya kalau nggak ada faktanya. Tapi kalau kamu sudah kepepet, kadang-kadang juga teologis. Begitu kamu buntu, masih dalam pasrahkan semua pada Allah, itu teologis sudah. Begitu kamu mengandalkan di luar dirimu, sudah teologis. Orang bisa bareng secara sekaligus positif, metafisik, teologis. Orang kadang-kadang bisa teologis saja. Ada yang plus metafisik, ada yang metafisik plus teologis. Setiap orang bisa macam-macam. Jadi August Comte nggak salah, cuma dunia sosial nggak se-eksak itu. Kenapa dia bisa se-eksak ini ya? Karena dia bilang sejak awal kan, ini fisika sosial. Harusnya orang yang sudah nyampe fase positif itu ya nggak metafisik dong. Orang yang sudah nyampe metafisik harusnya nggak teologis dong. Tapi kan enggak. Meskipun manusia pun kadang manusia dewasa ya ada kok yang kekanak-kanakan. Ada yang ke remaja-remajaan, ada yang bilang puber kedua nih. Ini kan ke remaja-remajaan lagi. Jadi manusia pun nggak eksak seperti itu. Tapi ada fase-fasenya. Bahkan fase-fase itu bisa ngumpul jadi satu. Coba kamu lihat, ada loh orang ilmuwan, saintis, tapi begitu anaknya sakit dibawa ke dukun misalnya. Nah, itu kan campur antara positif sama teologis. Dulu orang ribut ponari misalnya. Oh, ponari itu tidak masuk akal, ponari itu. Tapi ya banyak orang ke sana dan sembuh. Kenapa kok banyak orang ke sana? Apa orangnya nggak bisa mikir? Bisa. Cuma kan waktu sakit kan yang penting waras. Berobat lama ke dokter habis jutaan, puluhan juta nggak sembuh-sembuh. Sama ponari cuma dikasih batu cukup gitu sembuh.
Ya kan? Kalau sudah kayak gini terus ya gimana lagi? Ya wis sudah dianggap teologis ya nggak apa-apa, dianggap primitif ya monggo, yang penting waras. Kan gitu aja dalam hidup ini. Maka ya nanti Auguste Comte ini memang dari teori rintisan awal dalam sosiologi yang kritik mesti banyak, tapi minimal dia sudah mulai merintis untuk memahami dunia sosial, melahirkan disiplin baru yang namanya sosiologi. Sebenarnya model-model kayak gini ada bau pengaruhnya Darwin dengan evolusi. Jadi ini teori-teori yang sangat influensial. Darwin, Auguste Comte, Freud, Karl Marx itu kan teori-teori pilar. Dia yang jadi basis bangunan kehidupan yang disebut modern. Kenapa sih? Apa sih dasarnya Hegel? Dasarnya Auguste Comte bilang seperti itu? Ada tulisan sejarah Max Plelo Hegel. Dia punya 3 keyword, dia punya 3 quote, punya 3 kata mutiara yang jadi dasarnya. Kenapa kok dia terus menyusun fase-fase tadi? Dasarnya apa? Bahwa manusia itu berkembang. Berkembang itu oleh karena itu harus dipahami benar kondisinya agar perkembangannya terarah. Yang pertama, gimana agar pengembangannya terarah? Appreciation of the past and the ability to build on it toward the future. Apresiasi pada masa lalu dan mampu untuk membangun demi masa depan. Masa lalu dipelajari, dengan pegangan itu kita bangun masa depan. Kalau sudah ngerti ada metafisik, diarahkan ke masa depan yang positif. Nah itu kalau jargonnya di teman-teman kan ada yang punya jargon al-muhafazah al-qadim wal akhlu bil jadid. Nah itu kalau bahasanya Auguste Comte, the appreciation of the past and the ability to build on it to the future. Jadi yang lama dijaga, yang baru yang lebih baik diambil. Cuma ini jangan dipakai jargon buat yang sedang pacaran atau sudah punya istri. Nanti kamu pakai. Dulu saya kan harus muhafadzah al-qadim. Kalau ada yang lebih bagus ya wal akhlu bil jadid. Diambil lagi yang lebih baru, yang lebih bagus. Wal akhlu bil jadid itu aslah. Jadi yang lama biarin aja, kita ambil yang baru yang lebih bagus. Appreciation of the past and ability to build. Karena itu maka harus diperhatikan perkembangan masyarakatnya. Jangan sampai setback. Sudah positif malah teologis lagi. Sudah enak-enak ngerti sains, sekarang ke kuburan lagi nyari pocong. Nggak nyambung, sia-sia lagi sudah. Capek-capek bikin kamera infrared cuma dipakai nyari pocong sama hantu. Iya kan, teknologi luar biasa itu, penemuan luar biasa. Kalau di barat bisa jadi obat, bisa jadi macam-macam. Kalau di sini cuma dibawa ke kuburan buat nyari pocong. Orang Indonesia ini aneh-aneh. Yang kedua, the idea of progress. Awas, berkembang ya berkembang bang, tapi maju. Progress, maju itu kemarin 2, sekarang 3, besok 4. Yaumuhu khairu min amsihi. Nah itu dalilnya. Kalau tadi mukhafafah, kalau yang kedua ini yang hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari esok. Ada progres, tidak stagnan dan juga tidak mundur. Kalau stagnan berarti rugi, kalau mundur berarti hancur. Idea of progress ini sebenarnya yang menopang luar biasa peradaban manusia modern. Terus kenapa sih di puncaknya jadi positivistik, berbasis pada fakta dan rasio, berbasis pada sains? Karena dari sains telah lahir peradaban yang lebih maju. From science comes prediction, from prediction comes action. Dari sains orang bisa memprediksi masa depan. Sains itu kan sifatnya universal, bisa diukur, bisa dihitung, bukan yang metafisika yang tidak pasti tadi. Kalau bisa diukur, itu bisa diprediksi besok mau ada apa, mau kejadian apa.
Kalau sudah ngerti besok mau ada apa, orang bisa melakukan aksi, antisipasi, memanfaatkan, daya gunakan. Dari situ peradaban manusia bisa maju. Jadi kamu harus ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya, kamu akan paham apa yang akan terjadi. Kalau kamu paham apa yang akan terjadi, kamu bisa merespon dengan tepat. Itulah gunanya sains, gunanya belajar fakta sama belajar berpikir rasional. Terus cara memahaminya gimana terus? Membacanya gimana? Ya kayak tadi, dilihat faktanya. Jangan sibuk dengan makna-makna yang tidak jelas, dengan motif, dengan niat, dengan emosi, tidak usah. Nahnu nahkumu bimawahir. Itu dari Agus Kom. Tidak bisa kamu lihat motifnya orang. Alah kamu bantu saya, padune niatnya. Tidak bisa kamu. Yang penting bantu, syukur alhamdulillah, makasih yang itu. Tidak usah sibuk dengan niatnya apa. Kamu ikhlas enggak? Tidak bisa kita nyampe sana katanya. Sudah dilihat fakta, dilihat kenyataannya. Kamu ceramah tiap hari nggak pernah bantu, dia yang bantu ya tak. Aku lebih suka ke dia yang bantu kan gitu. Lihat fakta, bukan cuma teori, bukan cuma motif, bukan cuma niat. Mending dikasih uang tapi niatnya jelek daripada dipukuli tapi niatnya bagus kan gitu. Aku memulai kamu itu niatnya bagus biar setannya pergi dari kamu, nggak usah. Ya kan? Jadi kita nggak bisa mengakses motif makna. Oh ini maknanya enggak. Saya tidak perlu sholat Pak, tapi batin nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat. Orang hanya bisa melihat fakta, manifestasi. Aku tidak tahu kamu jatuh cinta benar apa enggak, tapi yang penting kamu masih rajin apel, masih rajin SMS, masih rajin mention di Facebook, masih rajin. Nah itu berarti iyalah, aku percaya kalau kamu cinta. Kan gitu. Enggak kok, enggak mesti Pak gitu itu cinta. Ya aku ya nggak ngerti hatinya, tapi kan dari tekunnya dia apel tiap malam minggu, ya kemungkinan besar memang iya. Karena kita berpikir dasarnya fakta. Aku itu kelihatannya aja marah, tapi batinku enggak bisa. Orang nggak ngerti batinku kayak gimana, faktanya kamu marah-marah. Aslinya saya itu rajin loh Pak. Hanya saja sering kepepet jadi sering bolos. Ya pokoknya sering bolos. Aslinya aku yang ngerti, tiap hari kelihatannya juga bolos. Saya itu hakikatnya baik Pak, cuma ya penampilannya aja. Ya nggak bisa orang lihatnya penampilan. Oke, jadi observasilah fakta sosial. Jangan tertipu oleh, jangan-jangan motifnya beda. Itu gitu-gitu niatnya nggak ikhlas loh. Itu ini kan urusan rasa. Itu semua kita nggak bisa akses. Yang bisa kita akses manifestasi fisiknya, faktanya. Maka membaca fenomena sosial itu ya yang faktual. Jangan terjebak oleh asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, su'udhan atau husnudhan. Harus dilihat faktanya aja. Saya nggak tahu Prabowo itu baik atau buruk, aslinya gimana, batinnya gimana, tapi faktanya gini loh. Nah, itu fakta. Jokowi itu aku nggak ngerti kayak gimana, itu ada rekayasa apa enggak, iya nggak ngerti, tapi faktanya gini loh. Itu fakta itu yang jelas. Di luar itu semua yang prediksi, kalkulasi, piro-piro, spekulasi dan istri-istri. Dunia sosial kita baca fakta. Meskipun IP saya cuma 1 Pak, sebenarnya saya itu pinter Pak. Yo kurang ngerti ini ya jawabannya saya ini terus 1. Jadi orang itu fakta sosial yang dilihat. Itu katanya Agus Kom. Ya nanti ada kritik pada dia, yo ada saja. Cuma ya nggak usah dikritik dulu, dipahami ini dulu. Itulah yang ada di pikirannya Agus Kom. Observasi fakta. Karena itu, gimana sih observasi fakta itu? Caranya ada 3.
pengamatan, eksperimen, dan yang ketiga perbandingan. Pengamatan itu berarti diobservasi langsung. Kalau eksperimen itu berarti dicoba atau diuji. Kalau perbandingan ya diperbandingkan. Pengamatan jelas lah kalian. Kalau ingin memiliki apa ya terjun langsung ke lapangannya, dicek, dilihat. Kalau eksperimen dicoba. Kira-kira seandainya ngaji ini dipindah ke hotel, kira-kira lebih nyaman nggak ya? Kira-kira mungkin lebih masuk ini. Nah itu, ayo dicoba, itu eksperimen. Begitu masuk sana, ternyata enggak lebih nyaman, lebih ngantuk Pak. Nah, karena enak ada AC-nya, seperti kayak gini, tidak perlu dimatiin aja kipasnya biar sumuk, nggak jadi ngantuk. Nah, itu eksperimen, dicoba, dipraktekkan. Yuk, minggu depan kita ngajinya di hotel ya. Nah, kayak gitu. Mana yang lebih bergizi ya, makan nasi kucing atau makan nasi harimau? Anak-anak nasi macan itu kan ada kan? Sulali nanti nasi macan itu. Kayak anekdot di Facebook itu kan kemarin ada mahasiswa beli nasi kucing, harganya satu bungkus dia nganggapnya 1.500 kayak biasanya. Penjualnya mintanya, lo ini harganya berapa mas? 15.000. Lu kok mahal? Biasanya 1.500. Cuma nasi kucing kan? Lo ini kucingnya Anggora mas. Kucing biasa. Kucing biasa 200. Kucing Anggora ya. Iya, itu ngalang-ngalang masih macan ya mungkin. Macannya suka kucing, namanya kucingnya Anggora, jadi lebih mahal. Jadi pengamatan, eksperimen, perbandingan. Kalau perbandingan ini perbandingan dunia sosial, misalnya orang Jawa sama orang Madura, biasanya di mana ya? Orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah, bedanya di mana ya, itu perbandingan. Ya nanti teori-teori sosial banyak yang mengembangkan itu.